Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwan akhwat yang berbahagia, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berlimpah. Banyak sekali nikmat yang kita dapatkan hari ini. Nikmat hidup adalah nikmat. Kita masih diberikan kesempatan beramal soleh, masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Setelah kita bersyukur, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai umat beliau yang setia, yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Karena siapa saja yang mengikuti sunnahnya akan diberikan dua perkara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang mencintai Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Barang siapa yang mencintai Allah, kemudian mengikuti Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dan mengampuni dosanya. Yang pertama kita dicintai, yang kedua kita insya Allah diampuni dosanya jika menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga, di kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara membentengi diri kita dari gangguan jin. Karena memang kakek moyang jin atau yang kita kenal dengan iblis pernah berjanji akan menggoda manusia. Min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Jadi dari depan, belakang, kanan, kiri, semua aspek iblis sudah berjanji, bersumpah akan mengganggu manusia. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan tidak akan menemukan di antara mereka orang yang bersyukur. Maka untuk bisa terbebas dari gangguannya, salah satunya adalah hendaknya kita berusaha untuk bersyukur. Di ayat-ayat serupa disebutkan illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang disebut dalam Al-Quran minhumul mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Maka kalau kita menjadi hamba yang bersyukur, kita menjadi hamba yang ikhlas, itu adalah salah satu cara pembentengan. Karena di dalam Al-Quran iblis sudah berkata, passwordnya sudah ada, kata sandinya sudah ada, kecuali hambamu yang ikhlas. Jadi tidak akan mendapati hamba Allah yang bersyukur kecuali hambamu yang ikhlas. Maka satu paket, kalau kita ikhlas, insya Allah menjadi orang yang bersyukur. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas di sini adalah memurnikan akidah. Maka kita harus memurnikan akidah. Karena kalau kita ingin terbebas dari gangguan jin, gangguan setan, maka kita harus murnikan akidah kita. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala karena di situ adalah visi dan misi para nabi. Itu adalah membebaskan manusia dari kegelapan, dari kekufuran, dari penyembahan berhala menuju kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita masih meyakini selain Allah, masih percaya dengan gugon Tuhan, dengan tatoyur, dengan tahayul dan seterusnya, maka andai kita kemudian terkena gangguan jin, naudzubillah min dzalik, meskipun diru'yah berkali-kali kalau tauhidnya rusak, maka bentengnya mudah ditembus dan akan kambuh lagi, kambuh lagi, kambuh lagi. Kenapa? Karena pentingnya kita untuk membentengi diri dengan tauhid yang benar. Hendaknya kita ikhlas karena Allah, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an sudah menyebutkan, innama sultanuhu, sesungguhnya kekuatan setan itu alal ladzina yatawallaunahu, untuk orang-orang yang berpaling. Maka cara yang ketiga, kalau kita ingin terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan, maka kita tidak boleh berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan kita untuk menjaga zikrullah, zikir pagi, zikir petang, dan banyak sekali tuntunan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang zikir pagi dan zikir petang. Karena apa? Karena kekuatan setan itu kepada orang yang yatawallaunahu walladzina hum bihi musyrikun. Orang yang berpaling, kemudian juga kepada orang yang musyrik. Maka pastikan kita senantiasa menjaga diri kita untuk senantiasa ingat kepada Allah, jauhkan dari sikap lalai. Ada pula nasihat para ulama agar kita tidak lalai, agar kita tidak digoda oleh setan. I'samallahu minasyaiton mayyamliku nafsahu indal ghadab. Hendaknya kita mengendalikan marah. Jadi kita kendalikan marah. Kenapa? Karena pintu setan itu
salah satunya adalah marah. Jadi al-ghadab minasyaiton, marah itu dari setan. Maka kalau kita sudah marah, pintunya sudah terbuka. Maka pastikan kita jadi pribadi yang ikhlas. Kita menjadi pribadi yang bersyukur. Kita berusaha untuk senantiasa zikrullah. Kemudian hendaknya kita kendalikan diri kita, jangan mudah marah. Maka ketika Rasulullah SAW menasihati para sahabatnya atau sahabat yang datang kepada beliau, salah satu nasihatnya adalah la taqtub, jangan marah. Kemudian kalau marah, Nabi memerintahkan untuk berwudu. Kenapa? Karena syaitan itu tercipta dari api, jin itu tercipta dari api. Maka dinginkanlah, padamkanlah dengan air. Maka hindari marah. Yang berikutnya, kata Imam Hasan al-Basri adalah selain yamliku nafsahu indal ghadab, maka juga minar rukbati wa rohwati. Jadi minar rukbati wa rohbati. Hendaknya kita bisa menjaga diri kita pada saat senang untuk tidak euforia. Kadang kita terlalu euforia, takjub, bangga diri, sombong. Ketika kita senang, melampiaskan kesenangan dengan cara yang tidak wajar, lompat-lompat, teriak-teriak. Mohon maaf misalnya, minum-minuman keras. Ini termasuk bentuk kesenangan yang berlebihan. Maka setan akan masuk di sana. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hendaknya kita bisa mengendalikan rasa senang kita untuk tidak euforia atau senang berlebihan. Maka hendaknya suasana hati kita dijaga agar tidak sampai senang berlebihan sehingga membuat diri kita lalai. Kemudian yang berikutnya, jaga diri kita dalam kondisi stabil untuk tidak dalam keadaan takut yang berlebihan, untuk tidak rohbah, yakni takut. Maka hendaknya kita tidak usah takut ketika di tempat-tempat yang dianggap angker, tidak usah takut. Atau kalau kita menjadi pribadi penakut, jangan memancing rasa takut. Nonton horor, itu memancing rasa takut. Jadi tidak usah. Atau ada kesurupan masal, ada orang kesurupan, jangan datang. Kenapa? Karena menumbuhkan rasa takut. Dan syaitan, jin, suka dengan orang yang takut. Karena kalau takut, maka akan mudah untuk digoda, akan mudah untuk ditundukkan oleh syaitan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah wasyahwati, kendalikan syahwat. Nah, kendalikan syahwat kecuali kepada pasangan yang sah. Karena penting di dalam hal ini, setan itu akan menghiasi segala sesuatunya dengan indah. Nah, maka hendaknya kita bisa menjaga diri dari syahwat ini. Ikhwan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah setiap kita memulai segala sesuatu, pastikan membaca bismillah. Karena kalau kita membaca bismillah, maka setan akan mengecil. Meskipun hanya mengucap bismillah, tetapi ini adalah satu kebiasaan yang selayaknya tidak boleh kita tinggalkan saat memakai pakaian bismillah. Mau makan, bismillah. Mau aktivitas yang lain, bismillah. Mau bekerja, bismillah. Suatu saat ada seorang sahabat yang ketika mengendarai kendaraannya, di waktu itu masih unta ya, maka kendaraannya terjatuh. Lalu orang ini mengatakan, tansya syaiton, celaka setan. Lalu Nabi mengatakan, jangan mengatakan begitu. Kalau kamu berkata begitu, ta'adzumas syaiton, maka setan ini akan menjadi besar sampai hatta yakuna mislal bait, sampai setan ini sebesar rumah, karena dia mengucapkan celaka syaiton. Maka hendaknya kul bismillah, katakanlah bismillah, maka setan akan menjadi kecil. Termasuk kalau kita membaca bismillah, itu adalah batas ayunul jin, mata jin bagi aurat manusia. Maka kalau kita mau masuk kamar mandi, pastikan membaca bismillah, setan tidak melihat aurat kita. Dan ikhwan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah, kondisikan pula rumah kita untuk senantiasa jauh dari piranti-piranti yang dekat dengan syaitan. Jauhkan dari musik-musik anfaidah, jauhkan dari patung-patung, jauhkan dari sesuatu yang berbau mistis dan seterusnya. Itu diantara cara kita untuk bisa membentengi diri kita terjauh dari syaitan. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membentengi diri kita dari syaitan. Yang pertama adalah, yang utama adalah untuk senantiasa ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.